Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat kali ini saya akan membahas tentang praktikum lapangan botani umum dengan judul Morfologi Tanaman Kelapa Sawit. Perkenalkan, nama saya Alvin Syahrir Wardana dengan NIM 24030029, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun. Latar belakang: tanaman kelapa sawit memiliki bahasa Latin yaitu Elais guinensis Jack, merupakan tanaman monokotil yang memiliki morfologi khas seperti sistem perakaran serabut yang luas, batang tunggal yang tegak dan tidak bercabang, serta daun majemuk menyirip yang tersusun spiral di bagian pucuk batang. Tanaman ini tumbuh optimal di daerah tropis dan menghasilkan buah dalam bentuk tandan besar yang menjadi sumber utama minyak sawit. Ciri-ciri morfologi ini tidak hanya mendukung adaptasi terhadap lingkungan, tapi juga menjadi dasar penting dalam kegiatan budidaya, pemeliharaan, dan panen kelapa sawit secara efisien. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui bentuk dari akar, batang, daun atau pelepah, bunga, serta buah dari tumbuhan kelapa sawit tersebut. Mempraktikkan secara langsung teori yang sudah diberikan. Kelapa sawit umumnya memiliki akar monokotil, yaitu akar serabut. Nah, akar sawit ini menyebar secara horizontal dan tumbuh hingga 1,5 sampai 2 meter dari batang utama untuk mencari air dan unsur hara. Nah, contoh akar itu seperti ini. Akar monokotil, ya, akar serabut dia. Nah, seperti ini. Seiring bertumbuhnya umur pada pohon tersebut, maka semakin panjang dan semakin dalam pula akar menuju ke pusat bumi. Baik, di sini kita akan mengamati pohon kelapa sawit. Di sini ada batangnya. Pelepahnya nggak apa-apa di itu juga. Ya. Dan ini pelepahnya. Oke. Di sini saya mengamati daun kelapa sawit dan bentuknya seperti ini. Jadi kalau sudah besar dia akan jadi pelepah begini, kayak gini. Nah, ini pelepah dan ini daun. Oke, sekian dari saya. Bunga jantannya. Jadi bunga jantan ini dia menyediakan serbuk sari atau biasa disebut polen. Jadi polen ini dia yang nanti berpengaruh dalam proses penyerbukan pada bunga betina tadi, yang biasanya melalui serangga penyerbuk, kalau enggak angin. Oke, ini contohnya bunga jantan jadi sorot. Oke, baik, di sini saya melakukan pengamatan pada buah kelapa sawit. Nah, buah kelapa sawit ini umumnya kalau dari yang mentah itu berwarna keunguan, ungu, kehitaman, atau biasanya hijau. Tapi kalau misalnya sudah matang, dia bakal berubah warna menjadi oranye atau merah. Umumnya juga buah kelapa sawit ini kalau misalnya buah tersebut tumbuh sehat dan subur, dalam 1 tahun di satu pohon itu bisa 15 sampai 20 tandan per tahun. Jadi untuk kualitas buah itu sangat tergantung bagaimana perawatan dari pohon sawitnya, bagaimana juga perawatan kita di lapangan, itu tergantung untuk hasilnya di akhir. Dan juga bagian atau struktur buah kelapa sawit itu dimulai dari bagian kulit luar, selanjutnya daging buah, dan yang terakhir itu adalah bagian inti atau kernel. Pembahasan yang pertama, akar-akar pada bagian tumbuhan kelapa sawit memiliki ciri seperti serabut yang tumbuh menyebar ke segala arah dan berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah. Bagian 2 yaitu batang. Batangnya tunggal, tegak, tidak bercabang, dan berkayu. Batang ini menyimpan cadangan air dan menopang pohon. Bagian ketiga, daun atau pelepah. Daun yang besar dan menyirip, tumbuh dari batang pelepah tua akan mengering dan biasanya dipangkas. Lanjut ke pembahasan berikutnya, bagian 4 yaitu bunga.
Kelapa sawit memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, namun berada dalam satu pohon. Bunga tersusun dalam tandan. Lanjut ke bagian 5, yaitu buah. Tumbuh dalam tandan besar. Buahnya kecil, bulat hingga lonjong, berwarna merah kejinggaan, dan mengandung minyak pada daging atau mesokarp serta bijinya. Kesimpulan, praktikum ini bertujuan untuk mengenal bagian-bagian tumbuhan kelapa sawit secara langsung, yaitu akar, batang, daun atau pelepah, bunga, dan buah, serta menerapkan teori yang telah dipelajari melalui pengamatan dan praktik lapangan. Sekian video singkat pembahasan tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.